Dalam dunia industri, kebisingan adalah hal yang sering dijumpai. Mesin-mesin industri sebagian besar menghasilkan suara dengan intensitas tinggi. Suasana di dalam pabrik hampir dipastikan sangat bising. Kalau sepi, mungkin itu perpustakaan. Semua orang tahu, suara bising ini tidak nyaman bagi pekerja. Namun, banyak orang yang tidak menyadari adanya bahaya yang terkandung dalam kebisingan. Kebisingan menimbulkan berbagai dampak negatif. Dampak langsungnya adalah sulitnya komunikasi verbal antar pekerja. Bisa terjadi salah dengar, menjadi salah paham, berakhir dengan baku hantam. Kebisingan juga membuat gangguan psikologi. Merasa gampang lelah, mudah tersinggung, cepat marah, dan susah ditagih hutang. Utang murah nganti suwe-suwe, sila esok sorene wis mbok pareke. Janjine utang murah nganti suwene, nganti kapan tak enteni sak metune. Nah iyalah kok kowe sing bingung. Wong aku sing utang wis santai ra kesusu bayar kok kowe diutangi malah bingung. Yang terakhir, sebenarnya penyakit sejak dulu. Beberapa gangguan kesehatan secara fisik juga disebabkan oleh kebisingan, mulai dari gangguan yang sifatnya temporer atau sementara, hingga gangguan yang bersifat permanen atau tetap. Salah satu gangguan yang bersifat permanen yang diakibatkan oleh suara bising adalah berkurangnya hingga hilangnya kemampuan pendengaran. Hal ini dikenal sebagai NIHL atau NIHL, singkatan dari Noise Induced Hearing Loss, kehilangan pendengaran diakibatkan oleh kebisingan. Video ini akan menjelaskan bagaimana terjadinya kebisingan suara mesin membuat pekerja menjadi haji bolot. Untuk memahaminya, pertama, kita harus memahami bagaimana proses mendengar dalam organ telinga manusia. Telinga manusia terdiri dari bagian-bagian. Telinga terdiri dari daun telinga, lubang telinga, gendang telinga, tulang sanggurdi, tulang martil, tulang landasan, dan rumah siput. Tentu saja, nama organ tersebut hanya sekedar istilah, karena kalau di dalam telinga kalian ada gendang, martil, dan rumah siput, mungkin kalian kena santet. Di bagian paling luar adalah daun telinga. Daun telinga ini tersusun atas struktur tulang rawan yang dibungkus oleh kulit. Sama sekali tidak ada unsur daun-daunan. Daun telinga ini berfungsi untuk menangkap dan mengumpulkan gelombang suara. Prinsip kerjanya mirip seperti antena parabola. Gelombang suara kemudian disalurkan masuk melalui lubang telinga hingga mencapai membran gendang telinga. Gelombang suara ini menyebabkan gendang telinga bergetar. Gendang telinga ini terhubung dengan osikel, yaitu 3 tulang kecil di dalam telinga. Ketiga tulang kecil ini secara berurutan disebut sebagai malleus atau tulang martil, incus atau tulang landasan, dan stapes atau tulang sanggurdi. Ketiga tulang kecil yang namanya mirip perabotan pandai besi ini, fungsinya mirip seperti amplifier untuk memperbesar getaran yang diterima. Di ujung ketiga tulang kecil ini, yaitu pada ujung tulang sanggurdi, menempel pada koklea. Koklea adalah jaringan yang berbentuk seperti rumah siput. Bukan rumah makan seafood, tapi rumah siput, rumah keong, bentuknya melingkar-lingkar. Koklea ini, di dalamnya terdapat cairan yang bernama perilim dan endolim. Tulang sanggurdi yang bergetar memukul-mukul koklea dan menyebabkan cairan di dalam koklea tersebut ikut bergetar. Di dalam koklea juga terdapat sel-sel berbentuk rambut. Sel-sel rambut ini adalah sel pendengaran. Cairan endolim memiliki konsentrasi potasium yang tinggi, sedangkan perilim memiliki konsentrasi sodium. Hal ini menyebabkan endolim memiliki potensial elektrik lebih tinggi. Dengan beda potensial ini, ketika cairan bergetar di sekeliling sel pendengaran, maka menghasilkan sinyal-sinyal listrik. Sinyal-sinyal listrik ini disalurkan melalui jaringan saraf dari sel pendengaran menuju central auditory system di otak. Di dalam otak, sinyal-sinyal ini diproses dan diterjemahkan menjadi suara yang kita dengar. Lalu, apa yang terjadi ketika kita mendengar suara yang sangat bising? Semisal suara mesin pabrik, suara kereta api, atau suara musik gak jelas dari speaker hajatan tetangga. Ketika mendengar suara yang sangat bising,
terjadi stimulasi yang berlebihan pada sel rambut atau sel pendengaran. Stimulasi berlebih ini menghasilkan produksi senyawa yang disebut sebagai reaktif oksigen spesies. Senyawa ini bersifat oksidatif dan berpengaruh buruk terhadap sel pendengaran. Sel pendengaran yang berkali-kali terpapar senyawa ini dalam waktu yang lama, maka sel tersebut akan mati. Dengan banyaknya sel pendengaran yang mati, maka kemampuan pendengaran akan berkurang. Semakin banyak yang mati, maka semakin parah kerusakan pendengaran yang dialami. Sel pendengaran bukan pejuang kemerdekaan yang mati satu tumbuh seribu. Sel pendengaran yang sudah mati tidak akan tergantikan oleh sel baru, sehingga kehilangan pendengaran ini sifatnya permanen, tidak bisa diobati, apalagi oleh ponari dan ningsih tinampi. Maka dari itu, kita harus menjaga kesehatan indera pendengaran kita dengan menghindarkan dari terpapar kebisingan. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2011 telah mengatur regulasi terkait dengan ambang batas kebisingan. Nilai ambang batas kebisingan adalah maksimal 85 desibel untuk pemaparan 8 jam sehari. Jika kebisingan tempat kerja melebihi nilai ambang batas tersebut, maka wajib dilakukan penanggulangan sesuai dengan hierarki pengendalian bahaya. Pertama, eliminasi, yaitu usaha untuk menghilangkan sumber kebisingan. Kalau bisa, sumber kebisingan semisal mesin dihilangkan. Tetapi, bukan dihilangkan diam-diam ke pasar loak, itu namanya kriminal. Kedua, substitusi, mengganti sumber kebisingan dengan peralatan lain yang tidak bising. Tentu saja, diganti dengan alat yang fungsi dan kemampuannya sama. Tidak boleh mesin gerinda diganti dengan mesin fotokopi, itu tidak nyambung. Ketiga, kontrol teknik, yaitu perancangan atau rekayasa sehingga kebisingan bisa dikurangi, misalnya diberi peredam. Yang keempat, kontrol administrasi, agar pekerja tidak terpapar kebisingan terlalu lama. Dan upaya terakhir adalah pemberian alat pelindung diri atau APD, tentu APD yang sesuai, yaitu alat pelindung telinga. Tidak ada gunanya melindungi kebisingan dengan full body harness.